Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يقرأ الحديث عندك؟ من يقرأ الحديث؟ Barakallahu fikum. Masuk pada hadis yang setelahnya. Berkata penulis Kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istawa 'alal minbari istaqbalnahu biwujuhina. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dha'if. Qala at-Tirmidzi la yasihu fi hadzal bab syai'un. Wa lahu syahidun min hadisil Bara inda Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana Rasulullah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istawa 'alal minbari, jika beliau telah berdiri atau naik ke atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka kami menghadap kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam biwujuhina, dengan wajah-wajah kami. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, maka kata Abdullah bin Mas'ud, istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadap kepada beliau biwujuhina, dengan wajah-wajah kami. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Berkata At-Tirmidzi, la yasihu fi hadzal bab syai'un, tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam bab ini. Kemudian dikatakan setelahnya, walahu syahidun, dan hadis Abdullah bin Mas'ud ini memiliki syahid. Apa syahid? Penguat dari sisi apa? Dari sisi matannya. Ada istilah syahid, ada istilah tabi'. Kalau syahid itu menguatkan dari sisi matannya, isinya. Kalau tabi'un itu menguatkan dari sisi apa? Jalur
riwayat sanadnya. Walahu syahidun, dan hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud itu memiliki penguat min hadisil Bara' inda Ibnu Khuzaimah, dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Baik. Jadi asal dari hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka di sini disebutkan dhaifun jiddan. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dan ada pada sanadnya Muhammad bin Fadl bin Atiyah wa qad kudziba. Riwayat ini atau rawi yang disebutkan ini itu muttaham bil kadzib, dituduh dengan berdusta atau mendustakan hadis. Kemudian riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, maka riwayat ini juga dhaif. Bahkan yang rajih adalah irsal. Apa irsal? Apa yang dimaksud dengan hadis irsal? Irsal itu hadis qala tabi'in qala Rasulullah. Jadi terputus sanadnya pada siapa? Sahabi. Maka hadis Ibnu Khuzaimah, hadis Bara' bin Azib dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah itu juga sanadnya dhaif. Baik. Maka di dalam pembahasan ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama berkaitan dengan hukmu ittikhadil mimbar, hukum untuk menjadikan mimbar atau membuat mimbar, wal khutbati alaihi dan berkhutbah di atas mimbar. Maka disebutkan di dalam penjelasan Al-Imam An-Nawawi bahwasanya hukum membuat mimbar untuk berkhutbah di atasnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, dan beliau mengatakan mujma'un 'alaiha, disepakati oleh para ulama. Sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu bahwa dulu asalnya mimbar Rasulullah bentuknya bagaimana? Sebatang apa namanya? Batang pohon kurma yang ditegakkan. Jadi kalau beliau berkhutbah itu bersandar pada batang pohon kurma itu. Beliau bersandar. Hingga kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah SAW kemudian menawarkan, ya Rasulullah, anakku seorang najjar. Apa najjar? Tukang kayu. Maukah engkau aku buatkan mimbar? Maka Rasulullah mengatakan mau. Maka kemudian dibuatkan mimbar. Mimbar dalam bentuk apa? 3 tingkat. Ya, bayangannya seperti ini. Cuma ini tengahnya lebih kecil, ya, tidak utuh. Hah? Tidak, ini kan tingkat-tingkatnya di sini. Cuma tidak utuh. Jadi mimbar tingkat 3. Beliau duduk di tingkat yang ketiga, kemudian meletakkan kaki di tingkat yang kedua. Dan juga apa yang disebutkan dalam riwayatnya, maka beliau mendengar batang dari kurma itu menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau ketika mendekapnya baru kemudian diam. Dan ini memang mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maka hukum membuat mimbar dan berkhutbah di atasnya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian faedah berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam hadisnya, yaitu hukum istiqbal wajhil khatib, yaitu menghadap wajah khatib. Kemudian hukum setelahnya wa istiqbalul khatibin nas. Hukum khatib itu ketika berkhutbah menghadapkan wajahnya ke manusia, ke jamaah.
Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya disunnahkan untuk menghadap kepada khatib atau istilahnya imam, karena memang imam dan khatib itu jadi satu. Dan sunnahnya demikian, kalau dia khatib maka dia imam. Meskipun dibolehkan beda yang khatib, beda yang imam. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan, pendapat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan berkata Ibnu Mundir itu kala ijma'. Seperti apa ijma'? Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, la a'lamuhum yakhtalifuna fi. Aku tidak mengetahui mereka itu berselisih di dalam masalah ini. Dan kebanyakan mereka itu menghadapkan wajah-wajah mereka ketika khutbah. Menghadapkan wajah-wajah mereka ketika khutbah. Dan inilah apa yang diamalkan oleh para ulama. Hanya saja sayangnya hadisnya dhaif. Sayangnya hadisnya dhaif. Sehingga apa yang diamalkan oleh para ulama, kapan kita ini mendengarkan khutbah, maka sunnahnya apa? Disunnahkan untuk memperhatikan atau melihat kepada khatibnya. Melihat kepada khatibnya. Meskipun dengan menyerongkan arah duduknya. Ya kalau jamaahnya di depan sini tidak ada masalah. Kalau misalkan jamaahnya di sebelah kanan kiri agak jauh, maka dibolehkan atau disunnahkan, meskipun boleh saja dia tidak menghadapkan, tapi agar menjadikan lebih besar intiba, perhatian, ihtimam, maka para ulama di zaman dahulu mereka mengamalkan hadis ini dengan menghadapkan wajah mereka kepada khatib yang berkhutbah. Dan itu lebih menjaga dari ngantuk. Lebih menjaga dari ngantuk, karena waktu khutbah itu memang ujiannya ngantuk, apalagi kondisi badan capek. Kondisi badan capek. Kalau yang khutbah ngantuk-ngantuk pasti ditahan. Tapi kalau yang di bawah ini ngantuk sudah hilang. Sehingga akan mengurangi kesempurnaan dari pahala sholat Jumatnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan menghadapnya khatib kepada jamaah, maka seperti ini hal yang maklum adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Bahkan ada satu riwayat dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa barang siapa yang berkhutbah tanpa menghadap kepada jamaah maka khutbahnya tidak sah. Hanya saja pendapat beliau ini diingkari oleh para ulama yang lain. Dia khutbahnya tetap sah, akan tapi tidak utama. Baik. Kemudian setelahnya bab hukmu al-i'timadi ala 'asa aw qausin lil khatib. Hukmul i'timadi itu hukum bersandar ala 'asa kepada tongkat, au qausin atau busur. Tahu busur? Busurnya bukan anak panah, yang busur berarti yang kita pegang itu. Lil khatib, untuk khatib ketika sedang berkhutbah. Baik. Wa anil Hakam bin Haznin radhiyallahu an qaal, beliau berkata, syahidna jum'ata ma'an nabi. Kami pernah mendatangi salat Jumat bersama Nabi atau menyaksikan salat Jumat bersama Nabi. Faqama mutawakkian ala 'asa al qausin. Nah, kemudian beliau berdiri mutawakkian. Mutawakkian artinya mu'tamidan. Mutawakkian itu maknanya apa? Mu'tamidan artinya bersandar. Ala 'asa, bersandar kepada 'asa, tongkat, au qausin atau busur.
Yang di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW juga pernah berkhutbah bersandar dengan saif, apa saif? Pedang. Bersandar kepada pedang. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya beliau Hakam bin Hazn radhiyallahu an mengatakan, kami pernah mendatangi sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri mutawakkian mu'tamidan, bersandar dengan tongkat atau dengan busur panah. Maka berkaitan dengan hal ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana hukumul i'timad alal qaus wal 'asa, hukum bersandar kepada busur panah atau tongkat. Maka disebutkan di dalam penjelasannya, jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat ila istibabi dzalik, disunahkannya hal tersebut. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat untuk disunahkan hal tersebut. Jadi misalkan antum jadwalnya khutbah nanti, cari tongkat, kayu apa saja, kemudian jadikan sebagai sandaran. Ini terutama yang baru-baru khutbah ini, biar ngurangi ngewel ya, ngurangi dredeg gitu. Kadang butuh sandaran. Ya, karena awal-awal biasanya seperti itu. Awal-awal biasanya seperti itu karena kita belum terbiasa. Ya kalau mimbarnya mimbar yang yang tertutup seperti itu, mungkin podium, mungkin lebih ringan, bersandar tidak kelihatan. Ya kalau seperti ini, wah pada minder, mikir-mikir kalau awal-awal. Tapi masya Allah ini mentalnya teman-teman itu bagus-bagus ini. Alhamdulillah dulu awal khutbah saya tidak seperti ini, sampai kayak podium, Pak. Jadi ya ngewel juga Pak, sampai tidak nguat ngimami itu. Tapi masya Allah teman-teman khutbah di atas seperti ini sudah siap ya, sudah langsung terbiasa. Baik. Maka disebutkan jumhur, kebanyakan para ulama menetapkan tersunahkannya. Kapan seorang berkhutbah maka disunahkan dia bersandar di atas tongkat. Kemudian disebutkan qaus, busur panah, ya karena dahulu biasa orang-orang itu bawa busur panah, ima untuk berburu atau ima untuk bersiap-siap di dalam berperang atau berjihad. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersandar di atas pedangnya. Tentunya pedang yang dalam keadaan masih pada tempatnya, bukan pedang yang sudah terhunus. Kalau sudah terhunus kan mungkin orang pada ngeri. Ini masih apa? Pada tempatnya. Baik. Kemudian disebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dari hadis Hakam bin Hazan ini, bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu sebelum dibuatnya mimbar. Sebelum dibuatnya mimbar. Hanya saja ucapan beliau diingkari oleh sebagian para ulama yang lain. Nah, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, sehingga jumhur, kebanyakan para ulama lebih berpendapat itu hal yang disunnahkan. Itu hal yang disunnahkan. Adapun faedah dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau lebih berpendapat bahwasanya itu disunahkan ketika hajah. Ketika ada apa? Hajah. Ima dia lemah, ima dia letih, maka seperti ini disunahkan. Adapun ketika tidak ada hajah maka tidak tersunahkan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Baik. Demikian juga bersandar kepada pedang, disebutkan bahwa jumhur, kebanyakan para ulama juga menetapkan tersyariatkannya hal itu. Menetapkan tersyariatkannya hal itu.
Kemudian disebutkan berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang sebelumnya ada beberapa faedah. Yang terakhir, karena ini bab tentang salat bab tentang khutbah Jumat yang terakhir, maka disebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Yang pertama, salamul khatib idza sa'idal mimbar. Hukum tentang mengucapkannya salam seorang khatib ketika dia naik ke atas mimbar. Sebagaimana kebiasaan kaum muslimin. Jadi muadzinnya kan nunggu dulu. Apalagi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan di zaman dahulu. Yang namanya khatib itu dulu kapan dia sudah masuk ke masjid maka langsung diadzani. Karena kebiasaan sekarang ya, karena memang ada penjelasan dari sebagian para ulama berkaitan dengan hukum mengucapkan salam ketika khatib naik ke atas mimbar. Nah, kalau kebiasaan kaum muslimin sekarang, maka khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kemudian dikumandangkan adzan. Maka di dalam masalah ini, bagaimana hukum khatib mengucapkan salam ketika naik ke atas mimbar? Maka para ulama berbeda pendapat. Dan sebagian para ulama yang menetapkan tersunahkannya hal itu berdasarkan dengan beberapa hadis. Hanya saja hadisnya dipermasalahkan di dalam sanadnya. Yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal mimbar sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau itu naik ke atas mimbar, maka beliau mengucapkan salam. Hanya saja di dalam sanadnya ada Ibnu Luhai'ah dan ini didhaifkan oleh para ulama karena mukhtalitun. Riwayat beliau itu kadang banyak bercampur. Kemudian berkata Imam Abu Hatim, seorang pengkritik hadis, mengatakan hadis ini malah hadisun maudhu'. Hadis palsu. Baik. Kemudian datang juga di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan makna yang hampir sama. Hanya saja di dalam sanadnya ada Isa bin Abdillah Al-Ansari. Dia meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan Isa bin Abdillah Al-Ansari ini adalah perawi yang dhaif. Bal huwa munkarur riwayah an-Nafi'. Bahkan kalau riwayatnya dari Isa Al-Ansari ini kepada Nafi', maka ini riwayat yang mungkar. Riwayat mungkar itu bagaimana? Riwayat yang menyelisih hadis yang sahih. Jadi rawinya itu menyelisihi hadis yang sahih dan rawinya itu tertuduh dengan perawi yang dhaif. Baik. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat disunahkannya mengucapkan salam, ada sebagian yang lain maka disebutkan di sini para ulama yang menganggap sunnahnya mengucapkan salam. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Auza'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian menyelisihi, artinya tidak menganggap ini satu hal yang sunnah atau dikatakan bukan satu yang masyru'ah, adalah Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Memang sering kalau kita perhatikan ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kemudian biasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad itu pendapatnya hampir sering sama. Di dalam banyak khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Baik. Dan yang lebih dekat di dalam masalah ini adalah tersunahkannya hal tersebut. Tersunahkannya hal tersebut. Kemudian disebutkan tambahannya di sini dalam penjelasan sebagian para ulama yang lain. Para ulama mengingkari khatib mengucapkan salam ketika masuk masjid. Jadi kalau yang namanya sunnah berarti kan dahulu ada ihtimal Rasulullah tidak melakukan. Paham ini? Jadi ketika Rasulullah masuk,
Maka Bilal bin Abi Rabah sudah melihat, langsung beliau adzan. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar, langsung berkhutbah, innal hamdalillah, dan seterusnya. Akan tapi dibolehkan. Banyak para ulama yang mengatakan itu sunnah. Artinya kapan kita naik atas mimbar, khatib naik ke atas mimbar, maka kita mengucapkan salam kepada jamaah, kemudian baru diadani. Maka ini juga sunnah. Kemudian diingkari di sini ketika khatib masuk masjid mengucapkan salam. Dan sebagian para ulama membolehkan atau menganggap itu perkara yang masyru'ah ketika dia pergi meninggalkan masjid, mengucapkan salam. Tapi ketika masuk mengucapkan salam ini diingkari oleh sebagian para ulama. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian setelahnya hukmul habwati wal imamu yaktubu. Hukum al-habwah. Habwah itu istilah lainnya al-ihtiba, dari kata ihtaba yahtabi ihtibaan. Ihtiba atau habwah. Siapa yang tahu? Apa ini habwah? Habwah itu apa? Duduknya seseorang dengan mengumpulkan kaki dan lututnya itu dengan tangannya. Siapa yang memperhatikan? Anda coba perhatikan. Itu namanya duduk habwah atau ihtiba. Habwah, ha ba wawu ta marbuta, atau ihtiba. Ya mungkin sebagian di antara antum pernah mendengarkan faedahnya, duduk seperti ini dilarang. Ada yang pernah mendapatkan faedahnya? Duduk seperti ini itu dilarang. Ya? Sebentar. Apa istilahnya itu? Oh, di HP ya. Jadi dia duduk ya tadi seperti tadi. Kalau disebutkan dia mengumpulkan paha sama lututnya kayak tadi. Kalau disilangkannya tidak ada itu waktu itu penjelasan duduk ihtiba. Ini maksud dengan duduk ihtiba kayak tadi. Coba antum lagi. Duduknya seperti itu. Mau silang atau tidak mungkin tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu mengumpulkan lututnya. Lutut sama pahanya dikumpulkan. Karena kadang seperti itu ya. Sampai dengerin khutbah sambil gini. Kadang-kadang seperti itu. Maka bagaimana hukumnya? Duduk habwa atau ihtiba. Maka disebutkan memang ada larangan di dalam sebuah hadis. Disebutkan ada larangan di dalam sebuah hadis. Hadis Mu'ad bin Anas. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil habwati yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah melarang untuk duduk habwah pada hari Jum'ah dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dihukumi dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif karena ada di dalam sanadnya Abu Marhum wa Sahal bin Mu'adz. Jadi hadisnya hadis yang dhaif. Jadi para ulama yang berpendapat tentang terlarangnya duduk habwa seperti yang tadi itu berdasarkan dengan hadis ini. Kemudian ada datang hadis dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan makna yang sama, dan ada di dalam sanadnya Baqiyah bin Walid wa huwa mudallis. Wa huwa mudallis. Mudallis itu apa? Mudallis itu dia meriwayatkan dari syekhnya seakan-akan dia mendengarnya, padahal dia tidak bertemu dengannya. Jadi kadang ada seorang rawi yang pengen riwayatnya itu Ali. Riwayat Ali itu riwayat antara dia dengan Nabi semakin sedikit. Maka dia sebetulnya hanya pernah mendengar dari Syekh A. Dia mendengarnya dari Syekh A. A mendapatkan dari Syekh B di atasnya, gurunya. Maka biar lebih Ali, lebih tinggi riwayatnya, dia buang syekhnya A,
kemudian dia langsung meriwayatkan dari Syekh B. Makanya namanya apa? Mudallis, orang yang melakukan tadlisul hadis. Dan ini didhaifkan oleh para ulama. Seperti ini apa? Didhaifkan oleh para ulama. Lihat bagaimana telitinya para ulama ya, subhanallah. Jadi tahu ini, dilihat dari riwayat apa? Lahir sama meninggalnya. Kira-kira dia mulai mendengar hadis umur berapa? Pernah enggak dia tinggal di satu kota dengan syekh yang dia riwayatkan? Demikian telitinya itu para ulama hadis. Karena memang dengan itulah Allah menjaga agama ini. Dengan itulah Allah menjaga ini. Waqad ana dan kadang Baqiyah bin Walid ini juga melakukan an-ana. An-ana itu meriwayatkan dari an. Dengan apa? Bentuk periwayatan yang tidak jelas. Beda dengan haddatsani, akhbarani, qala li, maka seperti ini ada. Tapi kalau an fulan, maka seperti ini bentuk periwayatan yang lemah. Baik. Kecuali dari para rawi-rawi yang terpercaya. Maka berkaitan dengan hukum duduk seperti itu, kebanyakan para ulama itu berpendapat akan bolehnya. Ibahatil ihtiba wal imamu yakhutub. Bolehnya duduk ihtiba atau habwa dalam keadaan imam sedang berkhutbah, dan mereka tidak memakruhkannya. Adapun sebagian para ulama mereka memakruhkannya. Dan para ulama yang mengatakan bolehnya karena disebutkan ada riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah terlihat yahtabi. Beliau pernah apa? Terlihat melakukan ihtiba, duduk seperti tadi. Meskipun hujah seperti ini harus juga dilihat. Hujah seperti ini juga harus apa? Dilihat. Karena perbuatan seorang sahabi, maka para ulama sendiri memperselisihkan apakah itu hujah atau tidak. Sama ucapan sahabi atau perbuatan sahabi, kalau Rasulullah sudah meninggal, maka para ulama memperselisihkan itu hujah atau tidak. Beda dengan kalau Rasulullah masih hidup. Bahkan seandainya Rasulullah tidak melihat pun perbuatan itu, kalau itu diriwayatkan ketika Rasulullah masih hidup, maka kesempurnaan agama ini menetapkan apa? Bahwasanya Allah tidak akan membiarkan satu kesalahan terjadi selama masih turunnya wahyu. Pasti akan turun wahyu untuk menegurnya kalau itu memang salah, untuk mengkoreksinya kalau itu memang salah. Sehingga tidak boleh berhujah dengan perbuatan sahabat yang Nabi tidak melakukannya untuk mengatakan bolehnya melakukan kebid'ahan. Nah, ini sahabat melakukannya, Nabi kan tidak melakukannya, berarti boleh dong. Gimana jawaban kita kalau ada yang mengatakan seperti ini? Sahabat melakukannya dalam keadaan Nabi tahu, Nabi tidak melakukannya, berarti boleh kita membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Bagaimana menjawabnya tadi? Karena selama Rasulullah masih hidup, tidak akan dibiarkan satu kesalahan terjadi di zaman beliau. Ini kesempurnaan di dalam agama ini. Betul-betul Allah jaga. Bahkan dikatakan para ulama, sama saja apakah Rasulullah melihatnya atau tidak. Maka kalau ada suatu riwayat yang disebutkan itu diriwayatkan ketika Rasulullah masih hidup, berarti apa? Syariat menetapkannya. Berarti syariat apa? Menetapkannya. Kadang kita heran sendiri kan, ada seorang yang dianggap alim mengatakan berhujah dengan bolehnya melakukan kebid'ahan dengan amalan sahabat. Contohnya apa? Ketika ada seorang sahabat yang membaca doa setelah apa? Bangkit dari ruku. Dia baca apa? Rabbana wa lakal hamdu, kemudian baca apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah melakukannya ada ini? Tidak. Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah hanya ketika selesai salam beliau bertanya, man qala kada wa kada, siapa tadi yang membaca ini dan itu? Maka Rasulullah kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, aku melihat belasan, disebutkan di situ belasan para malaikat yang berebut untuk mengambil ucapan itu. Artinya ucapan itu tersyariatkan di dalam agama ini.
Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan, itu sahabat melakukannya, Rasulullah tidak melakukannya, berarti boleh kita melakukan kebid'ahan. Ini kaidah dari mana? Dan hendaknya diucapkan orang-orang yang dianggap berilmu. Ini kan hal yang aneh. Apa tidak pernah membaca, memahami kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul fikih, ulama alul hadis, bahwasanya setiap apa yang ditakrir, ditetapkan, dibiarkan oleh Rasulullah, maka itu adalah bagian dari syariat. Apa yang Rasulullah mendiamkannya atau menyetujuinya, berarti itu perkara yang dibolehkan atau tersyariatkan di dalam agama ini. Kalau di dalam hadis tadi kan jelas Rasulullah memujinya, berarti Rasulullah menetapkan itu bagian dari syariat. Atau seandainya ada perbuatan sahabat Rasulullah melihat dan dibiarkan, maka seperti itu juga bagian dari syariat, artinya dibolehkan. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah sholat keluar dari rumah dalam keadaan tidak bersandal, wudu. Biasanya para sahabat itu wudunya di rumah. Beliau berwudu, keluar dari rumah, jalan kaki ke masjid, langsung sholat. Maka Rasulullah di dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahwasanya tanah itu bisa mensucikan. Kapan dia kakinya terkena mungkin ada najis, maka debu yang dia pijak setelahnya itu akan menjadi penyuci baginya. Maka Rasulullah melihat, Rasulullah tahu, dan Rasulullah membiarkan. Artinya itu hal yang tersyariatkan. Sehingga tidak benar orang-orang yang berdalilkan dengan perbuatan atau ucapan sahabat dalam keadaan Rasulullah tidak melakukannya, kemudian dianggap itu dalil bolehnya untuk melakukan kebid'ahan. Baik. Sehingga kesimpulannya duduk ihtiba itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Karena sebelum saya membaca faidah ini, saya pahami juga duduk seperti itu dilarang. Duduk seperti itu dilarang. Alhamdulillah ada penjelasannya. Nah, berkahnya mengajar seperti ini, masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan faidah yang lain, hukum tahawulin nas an min makanihi qabla al-khutbah atau asna'iha. Bagaimana hukum berpindahnya an-nais, orang yang ngantuk dari tempatnya sebelum khutbah atau di tengah-tengahnya. Disebutkan di dalam riwayat hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ah falyatahawwal minhu." Jika salah seorang di antara kalian ngantuk di tempat duduknya pada hari Jumat, falyatahawwal minhu, maka hendaknya dia berpindah darinya. Akan tapi di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, seorang mudallis, waqad ana, seorang mu'an'in juga. Dan ini hadisnya didhaifkan. Kemudian para ulama sendiri berbeda pendapat atau ada rincian penjelasannya. Kalau berpindahnya itu sebelum khutbah, maka seperti ini tidak ada iskal, tidak ada permasalahan. Akan apa? Bolehnya, tidak ada masalah. Yang dijadikan permasalahan itu ketika dia berpindah ketika sedang khutbah. Baik. Sebagaimana disebutkan di sini, sebagian para ulama berpendapat akan sunnahnya bagi siapa yang dia ditimpa dengan ngantuk, maka hendaknya dia berpindah dari tempatnya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar tadi. Hanya sayangnya hadis ini hadis yang dhaif. Sehingga sebagian para ulama mengatakan menetapkan istihbab atau sunnahnya hal ini maka membutuhkan dalil. Jika ketika tidak ada dalil yang menetapkannya, maka tidak boleh ditetapkan sebagai amalan yang sunnah. Tidak bisa dikatakan sebagai amalan yang sunnah. Hanya saja kalau dia berpindahnya sebelum khutbah, maka tidak ada iskal. Maka hendaknya dia berpindah. Mungkin dengan itu dia hilang kantuknya. Ya, karena penyakit kita memang mudah ngantuk. Apalagi kalau yang khutbah tidak jelas, yang dibahas apa tidak jelas.
Apalagi yang disampaikan perkara-perkara yang ada kemungkaran. Nah, ini juga membuat kita malas mendengarnya. Maka seperti ini dibolehkan. Tapi ketika di masa di tengah-tengah khutbah, maka sebagian para ulama mengingkarinya. Sebagian para ulama mengingkarinya. Baik. Diadani dulu. Silakan. Fadhal. Untuk masalah duduk ada faedah di hadis yang lain ya. Kalau tadi habwah atau ihtiba, kalau yang duduk sambil tangannya ke belakang itu namanya duduk apa? Ada yang tahu? Apa? Pernah dengar? Jadi dia menyandarkan tubuhnya kemudian ditahan dengan jadi agak mendorong ke belakang gitu. Nah, seperti ini dilarang. Seperti ini dilarang, entah di dalam khutbah Jumat atau di luarnya, maka itu dilarang. Dan memang secara ilmiahnya itu berbahaya karena bisa menekan tulang ekor. Itu memang dilarang. Baik. Kemudian faedah setelahnya hukmut tabakir yaumul jum'ah. Hukum datang lebih awal. Gasi, tabakir itu maknanya gasi yaumul jum'ah pada hari Jumat. Sebagaimana hadisnya yang masyhur dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, "Man iktasala yaumul jum'ah ka ghuslil janabah." Barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat seperti mandinya janabah, summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia pergi pada sa'ah ula, waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia telah berkurban dengan badanah. Apa badanah? Onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkurban dengan baqarah, apa? Sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan akron, apa? Kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajaja, apa? Ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dia pergi di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, apa? Telur. Fa idza kharajal imamu, maka jika imam sudah keluar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat itu akan duduk. Yang tadinya dia di pintu masjid mencatat siapa yang datang. Kapan imam sudah keluar, artinya sudah mau masuk naik ke atas mimbar, maka para malaikat itu kemudian datang dan mendengarkan zikir. Zikir di sini maksudnya apa? Khutbah. Malaikat duduk dan mendengarkan khutbah. Ini hadis yang sahih. Pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Cuman tidak usah dicari malaikatnya mana ini. Jangankan malaikat, jin pun banyak itu. Seperti kita sekarang ini, kita tidak tahu, nah itu perkara yang gaib. Para jin-jin bisa jadi ikut duduk belajar bersama kita, sholat berjamaah bersama kita, kita tidak tahu. Baik. Kemudian faedah berkaitan dengan hal ini, yaitu pentingnya kita untuk menjaga khudur. Apalagi jangan sampai kita datang, khatib sudah naik ke atas mimbar, maka para malaikat sudah tidak berdiri lagi di pintu, malaikat sudah duduk, dia tidak mencatat lagi. Artinya kalau dikaitkan dengan pembahasan yang sudah berlalu, sebagian para ulama mengatakan apa? Dia tidak dapatkan pahala. Tapi yang benar hanya sisi kesempurnaan pahala saja yang hilang. Maka hal seperti ini hendaknya dijaga, betul-betul dijaga. Yang namanya sholat Jumat itu hendaknya dijaga. Baik. Kemudian berkaitan dengan batasan awal waktunya. Berarti kan menghitung awal waktu sampai imam itu naik ke atas mimbar. Maka disebutkan para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Malik, sebagian dari para ulama Syafi'iyah, bahwa waktu awal itu tubda min ba'di zawali syams, diawali dari mulai tergelincirnya matahari.
Tapi ini pendapat yang gharib, yang lemah. Ketika menghitungnya kok tergelincir matahari kan berarti sudah masuk waktu zuhur. Maka ini dilemahkan. Kemudian pendapat yang kedua Al-Imam As-Sawri, Abu Hanifah, bahwa awal waktu dihitung dari min tulu isyam. Dari apa? Terbitnya matahari. Dirajihkan oleh Al-Imam Khattabi, Ibnu Habib Al-Maliki. Karena kalau sebelum itu dianggap waktu solat fajar. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat awal waktu adalah ketika mulai terbitnya fajar. Mulai apa? Terbitnya fajar. Dan mereka berdapatkan dengan hadis, idza kana yaumul jum'ah kana ala abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwal fal awwal. Jika pada hari Jumat, maka ada di pintu-pintu masjid para malaikat yang akan mencatat orang yang datang kemudian setelahnya. Dan pendapat ini yang dirojikkan oleh Asy-Syarih, pensyarah di sini. Itu dimulai dari fajar. Jadi kalau mau dapat onta dari waktu subuh sampai sampai imam datang, dia duduk gitu. Dia duduk, dihabiskan waktunya untuk membaca Quran, belajar itu. Ya, tapi paling tidak kita jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat sampai imam naik ke atas mimbar. Dan ini hal yang menunjukkan pengagungan kita kepada ibadah, pengagungan kita kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bagaimana hukum takhatti riqabin nasi yaumul jum'ah? Hukum melewati atau apa? Takhat itu melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Misal ini safnya pertama sudah penuh, saf kedua penuh, saf ketiga penuh. Kemudian dia melewati pundak manusia untuk bahasanya desel, biar cari saf di depan. Cari celah-celahnya itu dia cari di depan. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Jumhur para ulama mengatakan itu makruh. Jumhur para ulama mengatakan itu makruh. Kalau mau di awal pengen sop pertama yang datang di awal. Kecuali kalau ada tempat kosong. Kecuali kalau ada tempat kosong, itu pun semampunya kita menghindari untuk melangkahi pundak manusia. Ya kalau kebiasaan kaum muslimin di masyarakat kita, ya mereka tidak terlalu berlomba-lomba untuk di depan. Tidak terlalu berlomba-lomba. Tapi di tempat-tempat lain seperti di markisnya Syekh Imam itu hampir-hampir sulit sekali kalau kita tidak datang lebih awal, itu ada di saf-saf depan. Itu sulit sekali. Nah, ya. Kemudian berpendapat Al-Imam Ibnu Munzir, beliau malah mengharamkan. Sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, tidak boleh melangkahi pundak-pundak manusia. Kecuali jika dia mendapati furjah. Furjah celah yang kosong yang dia hanya bisa sampai ke sana itu dengan melewati pundak manusia. Maka sebagian para ulama membolehkan hal ini. Sebagaimana ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Auza'i, Al-Syafi'i dan yang lainnya. Adapun sebagian yang lain tetap memakruhkan kalau memang dia harus melangkahi pundak. Untuk bisa sampai ke tempat itu melangkahi pundak. Ya, mungkin yang paling amannya dia minta orang yang di belakang tempat kosong itu untuk maju. Kalau enggak, beliau izin agar mereka membuka jalan agar dia bisa melewati tanpa melangkahi pundak-pundak. Maka ini yang bisa dilakukan. Banyak. Kemudian di sini disebutkan faedahnya, saya ringkaskan saja. Ini faedah ya dipikirkan oleh para ulama, sesuatu yang kita tidak pernah mikirkan sama sekali mungkin. Idza izdahamal musalluna fil masjid wa lam yastati ba'dhum ayasjuda 'alal ardi fa kaifa yasna. Semisal masjidnya itu penuh. Masjidnya penuh. Dia sudah terlanjur di tengah sampai shaf itu sudah shaf sudah penuh kemudian dia ada di tengah-tengahnya. Karena mau ke belakang sudah tidak bisa.
Bagaimana ini? Maka sebagian para ulama mengatakan sah seandainya dia bisanya sujud, dia letakkan kepalanya di pundaknya saudaranya di depannya. Ya, cuman ya jadi masalah nanti, dimarahi orang. Dimarahi orang. Dulu waktu siapa yang pernah ikut daurah di Jogja awal-awal itu? Giliran apa? Waktunya sholat itu sampai setelah sampai metan. Ini sebagian ulama membolehkan itu kondisi seperti ini. Ada sebagian yang lainnya mengatakan tetap tidak boleh. Tetap apa? Tidak boleh. Dia harus cari tempat yang memungkinkan dia untuk bisa sujud. Baik. Kemudian bagaimana hukum jika ada seseorang yang dia sholat di lebih dari satu masjid? Salat Jumat. Bisa membayangkan. Jadi saking semangatnya, kan ada masjid-masjid yang dia sholatnya agak mundur-mundur. Dia selesai sholat di masjid ini, di sana khutbah belum selesai. Saya mau ke sana untuk bisa sholat Jumat lagi. Maka ini bagaimana hukumnya? Ya mungkin kalau kita tidak mikirkan itu ya. Tapi ketika itu terjadi bagaimana hukumnya ini? Masya Allah. Sampai para ulama memikirkannya. Jumhur kebaikan para ulama mengatakan boleh. Kebanyakan para ulama mengatakan apa? Boleh seandainya dia mau melakukannya. Kemudian sebagian berpendapat mengecualikan bolehnya hal itu ketika apa? Ta'addudil masajid. Jadi masjidnya memang banyak. Masjidnya memang banyak. Karena memang negerinya atau wilayahnya itu besar. Hanya saja para ulama tidak menyenangi membanyakkan masjid, tidak menyenangi membanyakkan masjid. Artinya kalau ada satu masjid jami yang besar, misalkan dalam satu desa, dan itu sudah mencukupi jamaah penduduk itu, maka ini yang utama untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu tempat. Kecuali memang sudah tidak muat lagi, saking banyaknya manusia tidak muat lagi, baru dibolehkan. Adapun memperbanyak masjid, maka para ulama mengingkarinya. Baik. Sehingga dijelaskan di sini boleh barang siapa yang ingin memperbanyak sholat Jum'ah dan itu memungkinkan baginya, maka seperti ini dibolehkan. Kemudian bagaimana jika makmum ingin keluar dari masjid untuk ri'af? Ri'af itu karena mimisan, au qada'i hajah, atau dia menunaikan hajat, buang air. Maka bagaimana ini? Maka disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwasanya hal seperti ini dibolehkan dan tidak mengharuskan izin dengan imam. Tidak mengharuskan apa? Izin dengan khatib. Kalau dari sisi adab, ya kita tinggal mengacungkan jari saja, dia sudah tahu kita keluar untuk menunaikan hajahnya. Hanya saja di sini disebutkan tidak ada dalil yang mengharuskan untuk isti'dzanil imam, untuk minta izin kepada imam atau khatibnya. Baik. Kemudian bagaimana hukum menegakkan sholat Jum'ah di as-sijn? Apa sijn? Di penjara. Bagaimana hukum menegakkan sholat Jum'ah di penjara? Maka disebutkan di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya tidak tersyariatkan untuk ditegakkannya sholat Jum'ah di penjara. Meskipun jumlahnya banyak, ada lebih dari 40, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan hal ini. Sebagaimana ini pendapat dari Al-Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, An-Nakhai, Ats-Tsauri, Imam Malik, Ahmad, Ishaq dan selain mereka. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan bolehnya untuk menegakkan
sholat Jumat di penjara karena tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut. Beda dengan ketika apa? Safar. Kalau menegakkan sholat Jumat ketika safar hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Kalau kita safar rombongan kemudian mampir ke masjid, sholat Jumat bersama kaum muslimin penduduk setempat, maka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau karena kita rombongan berapa bis, cari lapangan, sholat Jumat sendiri, seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan seperti ini sholat Jumatnya tidak sah. Karena tidak pernah diriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sholat Jumat di jalan, di perjalanan, di safarnya. Baik ketika beliau berperang, bahkan ketika beliau berhaji, beliau wukuf di Arafah, itu jatuh pada hari Jumat dan beliau tidak melakukan sholat Jumat tapi melakukan sholat zuhur dan asar dengan menjamak dan mengqasarnya sekaligus. Bagaimana hukum bersiwak dan memakai wangian pada hari Jumat? Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Adapun mandi Jumat bagaimana hukumnya? Para ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan wajib berdasarkan hadis ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi salat Jumat, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang balik. Adapun jumhur kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian berapa jumlah adzan untuk salat Jumat? Maka disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Sa'ib bin Yazid bahwasanya beliau mengatakan kanal adzanu yaumul jumu'ah awwalu idza jalasa al-imam 'alal mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar falamma kana Utsman wa qasuran nas zada al-adzani as-salis ala zuwara. Beliau mengatakan bahwasanya dulu adzan pada hari Jumat di awalnya itu hanya ketika imam duduk di atas mimbar. Hanya ketika apa? Imam duduk di atas mimbar. Dan di sini tidak disebutkan ketika imam sudah mengucapkan salam. Tapi cuma disebutkan apa? Ketika imam duduk di atas mimbar. Maka berkaitan dengan hukum mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Demikian juga terjadi di zaman Abu Bakar, Umar. Adapun di zaman Utsman, kata beliau, ketika manusia sudah banyak jumlahnya, maka beliau menambah adzan satu kali lagi. Disebutkan di sini adzannya tiga. Tiga itu maksudnya iqamah dimasukkan. Adzan pertama untuk mengingatkan kaum muslimin, dan itu jaraknya tidak dekat. Jaraknya tidak dekat. Sebagaimana amalan sebagian masjid-masjid di Jaziratul Arab, di Saudi, itu mengingatkannya jam-jam 11-an. Jadi agak jauh dengan waktu zuhur, diingatkan dulu. Biar orang-orang yang mungkin bekerja, berkebun itu mereka pulang ke rumah untuk persiapan. Baru kemudian adzan yang kedua itu ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Kemudian adzan yang ketiga itulah yang dimaksud dengan iqamah, itu ketika sudah akan ditegakkannya salat. Jadi adzan dua kali itu baru terjadi di zaman Utsman bin Affan dan ini adalah ijtihad beliau. Ini adalah ijtihad beliau. Sehingga kalau ditanya mana lebih utama, adzan satu kali atau dua kali? Nah, tetap satu kali sebagaimana apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilah sebab kenapa Utsman bin Affan itu adzan dua kali sudah hilang. Kalau dulu kan suara muadzin tidak bisa sampai jauh. Tidak sampai jauh. Ketika wilayah kota itu sudah luas, maka dengan pengeras suara itu sudah cukup menggantikan, sehingga tidak ada hajah lagi. Tidak ada hajah. Termasuk apa yang diingkari oleh para ulama, seperti mengulangi bacaan takbirnya imam. Sebagaimana yang kita saksikan, kita dengar di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Jadi kalau imam bertakbir Allahu Akbar, kemudian ada Bilal lah istilahnya seperti itu, bertakbir keras itu. Seperti ini juga diingkari oleh para ulama, karena sudah tidak ada hajah lagi. Kalau dulu yang namanya masjid jami itu di kota, misalkan kota Madinah, kota mana, Baghdad, Basra, itu masjidnya besar, jamaahnya banyak, sehingga imam bertakbir karena tidak terdengar. Maka ada orang yang mengulang dengan mengkeraskan lagi. Nah, seperti ini karena ada hajah. Ketika sudah tidak ada hajah, maka tidak ada
tidak tersyariatkan, dan ini diingkari oleh para ulama. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadhal. Kalau Rasulullah sudah meninggal, maka kebanyakan para sahabat yang hidup di zaman itu mengingkarinya. Artinya mengingkari, kan, tapi karena ini urusan daulah, artinya beliau kan khalifah dan beliau beristihad, dan istihadnya itu karena suatu sebab. Maka seperti ini sebagian para sahabat mengingkari, akan tapi tidak mampu untuk bukan tidak mampu. Beliau hanya memberikan sanggahan saja, akan tapi tidak bisa menetapkannya. Dan ini urusan daulah, dan itu istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adapun hal-hal yang sudah tidak ada hajat atau sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah sudah meninggal, maka tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Hanya saja ada perincian di sana, bahwa ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Artinya bukan sesuatu yang ditakrir sama Rasulullah, ya. Kalau ada takrir, penetapan di dalam satu hadis, maka seperti ini tidak ada masalah, tidak ada iskal. Tapi ini ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, maka apakah dia menjadikan hujah, bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa? Karena sahabi seorang manusia juga, tidak maksum, sehingga bisa jadi beliau benar dan beliau bisa salah. Baik. Ada sebagian para ulama mengatakan bisa dijadikan hujah kalau memenuhi syarat. Bisa dijadikan sebagai hujah ketika memenuhi syarat. Masih ada yang ingat apa syaratnya? Tidak ada yang mengingkari sahabat yang lain. Jadi perbuatan sahabat ini tidak diingkari oleh sahabat satupun yang lain. Semuanya mendiamkan. Nah, seperti ini bahkan kalau di dalam istilah usul fikih namanya ijma' sukuti. Istilahnya apa? Ijma' sukuti. Sukuti itu kan diam. Suatu kesepakatan yang sesuatu yang seperti disepakati. Karena apa? Diamnya para sahabat dan tidak mengingkarinya. Baik. Jadi yang pertama, tidak diselisih oleh seorang sahabat pun. Kemudian yang kedua, harusnya yang disebutkan lebih dahulu, tidak menyelisihi nas, tidak menyelisihi ayat atau hadis. Baik. Kalau ada sahabat yang menyelisihi, maka dilihat mana yang lebih arjah, mana yang lebih rajih. Dilihat itu siapa yang lebih berilmu dan siapa yang dikuatkan dengan ucapan sahabat yang lain. Atau yang ketiga, apa? Dia bukan berasal dari kisah Israiliyat, bukan sesuatu yang diambil dari kisah-kisah Israiliyat, ya, dari kitab Taurat, kitab Injil, atau sejarah-sejarah mereka kemudian diucapkan oleh seorang sahabat. Biasanya kalau yang seperti ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran, kan ada tafsir sahabi. Maka tafsir sahabi kalau dari Israiliyat itu tidak diterima selama tidak ada dalil yang menetapkannya. Saya kira cukup, ya. Semoga bermanfaat. Ini pembahasan terakhir untuk fikih salat Jumat, dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru pada kajian yang akan datang. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.